Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesa Putra Baskoro Cahaya Ramadan, NIM saya 19112900. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai final project dari program aplikasi mobile yang telah saya buat. Di sini saya membuat program aplikasi hadis mobile. Kalau misalkan dilihat di space screen-nya, nah, program aplikasi hadis mobile ini dia memiliki beberapa fitur, diantaranya ialah untuk fiturnya sendiri di sini nanti kita akan menampilkan dari hadis directory dan jadwal sholat ya. Yang kedua, lalu sini ada exit. Oke, lanjut di sini untuk tampilan jadwal sholat kurang lebih begini. Lalu untuk list ya, untuk menentuk data yang akan ditampilkan nanti berupa begini. Nanti dalam layoutnya kurang lebih begini. Lalu selanjutnya di sini ada detail dari hadisnya tersebut. Kalau misalkan nanti listnya itu diklik, bakalan masuk ke sini dia. Terus selanjutnya di sini saya akan membahas langsung di dalam di Java-nya. Untuk penjelasan pertama di sini ada splash screen. Splash screen ini akan ditayangkan selama 4 detik dan nanti akan diarahkan ke main activity class. Lanjut di sini main activity class. Main activity class ini hanya mengarahkan ke activity baru yang dimana di sini ada azan, ada hadis ya. Ketika misalkan dia diklik nanti buttonnya. Lanjut, pertama di sini saya akan membahas mengenai hadis terlebih dahulu. Di sini hadis seperti yang dilihat di sebelumnya mana ya. Untuk hadis ini saya sudah menetapkan 1 2 3 4 hadis. 4 hadis ini nanti akan mengarahkan ke activity dari list hadis. Kurang lebih begitu. Dan dia akan mengirim data berupa intent put extra data. Untuk datanya Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Malik. Untuk namanya sendiri sini saya tetapkan hadis. Oke, lanjut ke hadis list. Oke, di sini sebelum ke hadis list saya ke adapter ngebuat di get setternya terlebih dahulu ya. Seperti dilihat sini ada saya sudah menetapkan get and setternya yang di sini kita ambil dari penyesuaian dari API. Di sini ada Arab, ID sama number get and setternya, dan lalu di sini kita harus membuat suatu adapter terlebih dahulu untuk ketika data itu diambil bagaimana ya harusnya ya kan. Nah, untuk ketika data itu diambil bagaimana harusnya di sini ketika data itu diambil kita harus membuat layout baru. Untuk layout baru di sini menggunakan inverter. Lanjut di sini menggunakan intinya menggunakan inverter. Selanjutnya di sini untuk menghitung data yang sudah didapat. Di sini kan tadi intinya kalau misalkan data yang sudah didapat itu langsung masuk ke list view-nya atau ke get and setter ya. Nah, di sini bisa kita hitung di sini. Lalu di sini untuk ini selanjutnya sini ada mengirim data ke detail hadis activity ketika diklik dari list view-nya. Detail hadis activity. Oke, selanjutnya di sini ada kalau misalkan dilihat, nah sini memasukkan item yang telah kita dapat atau data yang telah kita dapat masuk ke dalam list. Nah, di sini untuk listnya sendiri kita set text. Nah, set textnya ini kalau misalkan dilihat dari inverternya sini list kan ya, berarti dia mengarah ke XML ya. Oke, lanjut di sini kita langsung proses pengambilan pengambilan datanya. Untuk proses pengambilan datanya kurang lebih ya seperti biasa. Di sini saya menggunakan volley, dan ini untuk tahap inisialisasinya recycle view kita inisialisasi dengan rake, terus hadis list ya kita hadis, terus di sini my adapternya. Untuk proses pengambilannya di sini saya mengambil API dari hadis Sultan ID. Oh ya, untuk jadwal sholatnya sendiri, untuk jadwal sholat yang tadi sini saya mengambil data dari API Pry Zone. Oke, lanjut lagi ke tadi. Jadi di sini data yang saya ambil berupa array dari hadis yang ada di API-nya. Nanti di sini akan di set, dilihat set and getter-nya, nanti di sini set dulu baru di get nanti. Lalu di sini rect layout untuk menambahkan layout baru ketika data itu ada, kurang lebih begitu. My adapter di sini berarti membuat adapter baru dia nantinya. Nah, lalu di sini akan di set set adapter my adapter. Oke. Untuk selanjutnya sini ada activity jadwal. Untuk activity jadwal sendiri kurang lebih begini. Ini sangat panjang untuk activity jadwal ini. Ya, kurang lebih untuk teknisnya ketika kita lihat di sini mana
Di sini akan mengecek terlebih dahulu apakah ada data atau tidak. Kalau misalkan dia ada data, maka akan menampilkan datanya tersebut dan lalu akan mengset dari inputannya tersebut dengan data tersebut. Nah, akan tetapi kalau misalkan dia nggak ada datanya, di sini kita masuk sini, di sini kita lihat ada pengecekan dari input. Nah, lalu di sini ada kursor-kursornya untuk mengselect datanya. Kita akan mencek dulu apakah dia ada data atau tidak di database ya. Di sini kita menggunakan SQLite database. Kalau misalkan dilihat di sini, kalau misalkan datanya dia sama dengan 0, maka akan menjalankan fungsi di dalam ini. Untuk fungsi di dalam ini kurang lebih dia menginsert kalau misalkan data dia 0. Akan tapi kalau misalkan dia memiliki data, berarti di sini kita hanya tinggal mengupdate saja. Lalu kalau misalkan dilihat di sini update ya, mengupdate saja, lalu nanti kita tampilkan untuk datanya tersebut, kurang lebihnya begitu. Untuk selanjutnya adalah demo dari program ya. Oke, di sini merupakan demo aplikasinya. Di sini untuk aplikasinya ini udah support dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kalau misalkan dilihat nih, ini bahasa Inggris posisinya dia. Kita ganti dulu bahasanya, itu bentar. Kita ganti bahasa, additional setting, language in input. Lalu sini bahasanya jadi bahasa Indonesia. Oke. Sudah mengganti. Sebentar, proses penggantian bahasa. Oke. Di sini berubah juga direktori hadis. Kita lihat dalamnya. Nah, di sini juga akan berubah dia. Oke. Lanjut ya. Di sini kita mulai dari direktori hadis dulu. Contoh di sini saya akan mengambil hadis Bukhari dan dia akan menampilkan kumpulan hadis-hadisnya. Apabila kita mengklik satu hadis, nanti dia akan membuka dari detail hadis tersebut. Oke, kita balik. Kita coba Muslim. Oke, di sini tampil ya. Tadi rada sedikit load mungkin karena koneksi. Kalau misalkan kita lihat total untuk hadisnya sendiri, satu hadis dia ada 300 data. Kalau misalkan dia intinya 300 data semua. Lanjut di sini untuk jadwal sholat. Jadwal sholat di sini saya sebelumnya sudah mengisikan terlebih dahulu. Nah, di sini untuk inputannya ini kita ambil dari SQLite-nya. Kita select, terus kita cari sini sebentar, koneksi. Oh, tipe coba kita ganti jadi Jakarta. Nah, dia akan menampilkan kalau misalkan kita keluarin dan kita masukin lagi. Bentar. Kita keluarin, lalu kita masukin lagi, dia akan otomatis tampil ya. Karena sudah ada ininya. Kalau misalkan kita mau update, kalau misalkan datanya dia ada dan kita mau update kan, ya berarti tinggal di sini aja kita hapus tadi, kita ganti jadi kotanya apa, kita update sini. Cari data kota di update. Oke. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.